Coba lihat sekeliling Anda sekarang. Apa yang tampak di mata Anda? Mungkin tumpukan buku yang sudah lama ingin Anda baca, pakaian yang belum sempat dibereskan, atau kotak-kotak yang isinya bahkan sudah Anda lupakan. Apakah Anda berpikir ini hanya soal kemalasan, ketidakdisiplinan, atau kurangnya kemauan keras? Bagaimana jika saya katakan bahwa kekacauan di rumah Anda itu bukan salah Anda? Bagaimana jika kekacauan yang mengelilingi Anda itu adalah jeritan, minta tolong yang tersembunyi, manifestasi fisik dari luka batin yang mendalam? Dalam video 2 hari ini, kita akan membahas hubungan yang mengejutkan, namun sangat penting. Bagaimana penumpukan barang atau kekacauan bisa menjadi salah satu gejala utama trauma akibat pelecehan narsistik. Kita akan mengupas tuntas mengapa begitu sulit bagi Anda untuk melepaskan barang-barang itu. Saya janji setelah video ini selesai, Anda akan melihat rumah Anda dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dan mungkin inilah langkah pertama Anda menuju penyembuhan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kalimat "cepatlah bereskan" tidak memicu motivasi tapi justru menimbulkan kepanikan? Mari kita telusuri jawabannya bersama-sama. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita pahami dulu definisinya apa itu narcissistic abuse atau pelecehan narsistik. Ini bukan hanya pertengkaran biasa atau hubungan yang buruk. Ini adalah kekerasan psikologis yang sistematis yang tujuannya adalah meredam kemauan Anda, menghancurkan harga diri Anda, dan membangun kendali total. Pelaku narsistik memanfaatkan emosi Anda, mereka memaksa Anda meragukan kewarasan Anda sendiri, ingatan Anda, bahkan perasaan Anda. Proses ini dikenal sebagai gaslighting. Dampak dari paparan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun terhadap perlakuan ini adalah berkembangnya kondisi yang oleh para psikolog disebut sebagai Complex Post-Traumatic Stress Disorder atau disingkat CPTSD. Berbeda dengan PTSD biasa yang dipicu oleh satu peristiwa traumatis yang mengejutkan, CPTSD adalah hasil dari traumatisasi yang berkepanjangan. Dan disinilah letak akar masalahnya. Trauma mengubah cara kerja otak Anda. Hal itu memengaruhi kemampuan Anda mengambil keputusan, tingkat energi, dan rasa aman Anda. Dan rumah Anda yang seharusnya menjadi benteng perlindungan Anda justru menjadi cerminan dari kekacauan batin tersebut. Rumah berubah menjadi medan perang di mana Anda terus-menerus kalah melawan suara si pelaku kekerasan di dalam kepala Anda. Jadi mari kita mulai dari dasarnya. Alasan pertama dan mungkin yang paling utama, mengapa rumah korban pelecehan narsistik dipenuhi barang adalah karena rusaknya harga diri dan hilangnya rasa berharga mereka. Bayangkan bertahun-tahun Anda dicekoki bahwa Anda tidak mampu melakukan apa-apa, bahwa selera Anda buruk, pendapat Anda konyol, dan keinginan Anda dianggap egois. Si narsistik itu secara metodis hari demi hari menghapus identitas Anda seolah-olah menggunakan penghapus. Dia mengkritik pilihan pakaian Anda, cara Anda memasak, teman-teman Anda, bahkan hobi Anda. Akhirnya Anda berhenti memahami siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang terapkan hal ini pada rumah Anda. Bagaimana Anda bisa menciptakan ruang yang mencerminkan diri Anda jika Anda sendiri tidak tahu siapa diri Anda? Bagaimana Anda bisa memutuskan apa yang harus disimpan dan apa yang harus dibuang jika Anda tidak mempercayai selera dan keputusan Anda sendiri? Kekacauan barang menjadi manifestasi fisik dari kekosongan batin ini. Rumah dipenuhi barang karena di dalam diri Anda ada kekosongan, sebuah vakum yang sengaja diciptakan oleh pelaku pelecehan. Setiap barang, bahkan yang sudah tua dan tidak berguna, terasa lebih berharga daripada diri Anda sendiri. Anda tidak bisa membuang kaos lama, karena secara tidak sadar, Anda menganggap kaos itu lebih berhak ada daripada kebutuhan Anda sendiri akan kebersihan dan keteraturan. Proses ini terjadi tanpa disadari. Anda hanya merasakan kelumpuhan saat mencoba membuang sesuatu. Ini adalah keraguan yang lahir dari ketakutan untuk membuat pilihan salah lagi dan mendengar suara kritik internal yang berbicara dengan nada suara penyiksa Anda. Jadi kekacauan ini bukan hanya sekadar barang yang berantakan. Ini adalah monumen bagi nilai diri Anda yang telah hilang. Dan untuk mulai membereskan tumpukan ini, pertama-tama Anda harus mulai menyatukan kembali kepingan diri Anda. Penyebab mendasar yang kedua adalah kelelahan total dalam mengambil keputusan. Psikolog menyebutnya decision fatigue, kelelahan pengambilan keputusan. Ingat-ingatlah kembali masa-masa Anda hidup dengan seorang narsisis. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan Anda selalu dianalisis dan dikritik. Apa yang harus saya pakai hari ini? Apakah dia akan suka? Apa yang saya masak untuk makan malam? Dia tidak akan bilang ini makanan sampah lagi, kan? Telepon teman.
Jangan-jangan nanti ada keributan karena saya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jalan hidup Anda berubah menjadi ladang ranjau, di mana satu pilihan saja bisa memicu ledakan. Untuk bertahan hidup, psikis Anda beradaptasi. Anda belajar untuk tidak mengambil keputusan sama sekali hanya mengandalkan kemauan si pelaku, atau Anda harus memperhitungkan setiap langkah 10 langkah ke depan. Sebuah ketegangan mental yang luar biasa. Dan kini Anda sudah keluar dari hubungan itu. Seharusnya Anda merasa bebas. Tapi otak Anda tidak berpikir seperti itu. Otak sudah terbiasa bahwa mengambil keputusan itu berbahaya dan menguras energi. Dan sekarang ketika Anda berdiri di depan lemari yang harus dirapikan, otak Anda langsung berteriak, "Stop!" Untuk orang biasa, pertanyaan simpan baju ini atau buang hanya butuh waktu semenit. Bagi Anda, ini adalah pemicu. Jaringan saraf yang sama seperti saat masa kekerasan itu terjadi langsung aktif kembali. Simpan, jangan-jangan nanti kepakai. Jangan-jangan saya menyesal. Buang, jangan-jangan itu barang berharga dan saya seperti biasa merusak segalanya. Dialog internal ini sangat melelahkan sampai batas maksimal. Dan psikis memilih jalan termudah, tidak memilih sama sekali. Tunda saja, simpan jauh-jauh, tutup saja pintu lemari dan pura-pura masalah ini tidak ada. Itulah mengapa kekacauan barang menumpuk seperti bola salju. Ini bukan malas. Ini adalah ketidakberdayaan yang dipelajari dari sistem pengambilan keputusan Anda yang telah hancur akibat kekerasan psikologis selama bertahun-tahun. Setiap barang di rumah Anda adalah keputusan yang tertunda, yang secara psikis Anda tidak sanggup mengambilnya. Mari kita bicarakan tentang keterikatan emosional pada barang-barang. Dalam konteks yang sehat, barang hanya berfungsi sebagai alat atau memiliki nilai estetika. Namun bagi seseorang yang pernah mengalami kekerasan narcissistic abuse, benda-benda ini seringkali menjadi pengganti emosi yang telah lama hilang. Dalam hubungan dengan seorang narsistik, tidak ada cinta tanpa syarat, dukungan, kehangatan, maupun rasa aman. Setiap bentuk cinta yang didapat selalu dibatasi dan bersyarat. Itu harus diusahakan, dipinta-pinta, dan bisa saja dicabut kapanpun. Dalam kekosongan emosional inilah mental mulai berpegangan erat pada sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang benar-benar nyata dan bisa diraba. Boneka beruang tua yang diberikan seseorang di masa kecil bukan sekadar mainan, tapi simbol cinta tanpa syarat yang sangat ia rindukan. Koleksi gajah porselen bukan sekadar barang pajangan, tapi saksi bisu kecil kehidupan Anda yang telah ada sebelum dia dan diam-diam selalu mendukung Anda. Buku-buku yang Anda beli tapi belum pernah Anda baca menjadi simbol harapan akan kehidupan lain yang lebih cerdas dan menarik yang suatu hari nanti akan Anda mulai. Anda tidak bisa membuangnya karena itu sama saja dengan membunuh harapan itu sendiri. Benda-benda ini menjadi jangkar Anda dalam dunia di mana hubungan antar manusia terbukti tidak dapat diandalkan dan berbahaya. Mereka tidak akan mengkhianati, menghakimi, atau pergi. Mereka hanya ada. Oleh karena itu, proses membereskan atau membuang barang, decluttering, tidak dianggap sebagai kegiatan bersih-bersih, melainkan pengkhianatan. Membuang cangkir lama tempat Anda minum teh di malam-malam terberat sama saja dengan menghapus ingatan bahwa Anda berhasil bertahan hidup. Ini adalah penolakan terhadap satu-satunya saksi bisu atas rasa sakit Anda. Selama Anda belum belajar menemukan rasa aman dan cinta dari dalam diri sendiri, selama Anda belum membangun koneksi manusia yang baru dan sehat, benda-benda ini akan terus berfungsi sebagai tongkat emosional yang tanpanya Anda merasa tidak akan bisa melangkah maju. Faktor pemicu keempat yang sangat kuat adalah rasa takut yang amat besar untuk berbuat salah. Si narsisis adalah ahli dalam menanamkan perasaan pada korbannya bahwa mereka benar-benar tidak kompeten. Setiap kesalahan yang Anda buat, sekecil apapun, akan dibesar-besarkan hingga seolah menjadi bencana universal. Tumpah kopi, kamu selalu merusak segalanya, tanganmu tidak becus. Lupa beli roti, kamu tidak bisa diandalkan sama sekali, kamu benar-benar tidak berguna. Lambat laun Anda mulai mempercayai hal ini. Anda menjadi sangat takut untuk membuat kesalahan karena dalam benak Anda, kesalahan berarti dipermalukan, dihukum, dan ditolak. Ketakutan ini merayap ke semua aspek kehidupan, dan paling jelas terlihat saat Anda harus mengambil keputusan terkait barang-barang. Misalnya, Anda memegang pengering rambut lama yang sudah rusak. Logika berkata, buang saja, ini sudah tidak berfungsi. Tetapi bagian otak Anda yang terluka oleh trauma segera panik. Bagaimana kalau ini masih bisa diperbaiki?
Bagaimana kalau ada suku cadang berharga di dalamnya? Bagaimana kalau besok saya butuh hair dryer? Jenis ini untuk proyek kerajinan tangan, tapi saya sudah membuangnya. Saya akan membuat keputusan yang salah lagi. Saya akan melakukan kesalahan lagi. Dan untuk menghindari potensi kesalahan serta penyiksaan diri setelahnya, Anda memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Anda meletakkan pengering rambut itu kembali. Hal yang sama terjadi pada pakaian yang sudah kekecilan. Bagaimana kalau nanti berat badan saya turun? Atau kosmetik yang sudah kedaluarsa? Bagaimana kalau warna ini tidak diproduksi lagi padahal saya membutuhkannya? Atau tumpukan majalah lama? Bagaimana kalau ada artikel penting di sana? Anda lebih memilih hidup dalam kekacauan, tetapi dengan ilusi bahwa Anda tidak melakukan kesalahan fatal karena membuang sesuatu yang berguna. Rumah Anda berubah menjadi gudang potensi peluang dan risiko yang diasuransikan. Anda menyimpan setiap barang untuk berjaga-jaga. Karena dalam pikiran Anda, situasi berjaga-jaga itu jauh lebih menakutkan daripada hidup dalam kekacauan setiap hari. Membuang barang yang tidak terpakai bagi Anda berarti membuat ratusan, bahkan ribuan pilihan kecil, dan di setiap pilihan itu Anda berisiko untuk melakukan kesalahan. Dan mental Anda yang sudah terlatih oleh pelaku kekerasan tidak mampu menanggung tekanan sebesar ini. Aspek kelima, yang sangat erat kaitannya dengan yang sebelumnya, adalah prokrastinasi sebagai respons stres yang telah dipelajari. Dalam psikologi trauma, ada 3 respons dasar terhadap ancaman: melawan, lari, atau membeku, freeze. Dalam situasi kekerasan, abuse yang berkepanjangan, di mana Anda tidak mungkin melawan atau melarikan diri, psikis sering memilih strategi ketiga, membeku. Anda membeku secara emosional agar tidak terlalu merasakan sakit. Anda membeku secara fisik agar tidak memprovokasi pelaku. Ini menjadi mekanisme bertahan hidup utama Anda. Setelah hubungan itu berakhir, mekanisme ini tidak hilang. Ia hanya berpindah ke situasi stres lainnya. Bagi seseorang dengan trauma, tugas sederhana seperti membereskan kekacauan di kamar adalah stres yang sangat besar. Ini bukan sekadar bersih-bersih biasa. Ini adalah pertemuan tatap muka dengan masa lalu, dengan keputusan-keputusan yang tertunda, dengan ketakutan, dan rasa sakit yang belum teratasi. Saat Anda melihat tumpukan barang, otak Anda menganggapnya sebagai ancaman, dan ia secara otomatis memicu respons membeku. Secara fisik, ini terwujud sebagai apatis yang tiba-tiba, kelelahan yang tak tertahankan, dan keinginan untuk berbaring sambil menatap langit-langit. Anda mungkin sudah menyusun rencana di pagi hari penuh tekad, tetapi begitu Anda membuka lemari, rasanya seperti diselimuti oleh selimut timah. Anda kehilangan semua energi. Semua terasa sulit dilakukan. Pikiran menjadi kabur atau berkabut. Inilah yang disebut reaksi membeku itu. Tubuh dan pikiran Anda menyabotase niat Anda sendiri karena bagi mereka, tugas ini terkait dengan ketegangan psikologis yang tidak tertahankan. Ini adalah prokrastinasi yang sama yang mencegah Anda mencari pekerjaan baru atau memulai hubungan baru. Ini adalah mekanisme pertahanan yang pernah membantu Anda bertahan hidup, tetapi kini justru menghalangi Anda untuk benar-benar hidup. Orang luar menyebut ini kemalasan. Tapi ini bukan kemalasan. Kemalasan adalah ketika Anda memiliki energi tetapi tidak ingin menggunakannya. Sementara Anda saat ini tidak memiliki energi sama sekali. Semua energi itu habis untuk pergulatan batin dan menekan ingatan traumatis yang terpicu saat melihat kekacauan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin terdengar aneh, namun ini adalah kenyataan pahit bagi banyak orang. Alasan keenam adalah upaya alam bawah sadar menciptakan kembali kekacauan sebagai lingkungan yang akrab dan terasa aman. Ya, Anda tidak salah dengar. Hidup bersama seorang narsistik adalah kekacauan yang tiada henti. Gejolak emosi, ledakan amarah yang tak terduga, drama tanpa akhir, intrik, dan manipulasi. Otak dan sistem saraf Anda telah beradaptasi selama bertahun-tahun untuk hidup dalam kondisi siaga tinggi. Bagi Anda, ketenangan dan ketertiban adalah hal yang asing, bahkan terasa mengkhawatirkan. Saat jeda atau ketenangan datang dalam hidup Anda, otak yang terbiasa dengan badai tanpa henti mulai merasa cemas. Keheningan itu terasa menyeramkan, seolah menunggu jebakan atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk mengatasi kecemasan akibat ketidakpastian ini, otak Anda mungkin secara tidak sadar berusaha menciptakan kembali lingkungan yang familiar, yaitu kekacauan. Dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menciptakan kekacauan fisik di sekitar Anda. Rumah yang berantakan menjadi cerminan dan kelanjutan dari kekacauan internal yang telah Anda biasakan. Ini memberi Anda perasaan yang akrab meskipun tidak menyenangkan.
Anda tahu bagaimana menjalani hidup dalam kekacauan, namun Anda tidak tahu bagaimana menjalani hidup dalam ketertiban dan harmoni. Ketertiban menuntut pemeliharaan, menuntut tanggung jawab, dan menuntut keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan ruang yang indah dan nyaman. Sementara itu, kekacauan tidak menuntut apa-apa, ia hanya ada. Lebih dari itu, kekacauan fisik dapat berfungsi sebagai pengalih perhatian yang konstan. Selama Anda mencemaskan barang-barang yang berserakan atau menyalahkan diri sendiri karena piring kotor yang menumpuk, Anda tidak punya waktu maupun tenaga untuk melihat ke dalam diri dan menghadapi rasa sakit yang sesungguhnya, konsekuensi dari trauma yang Anda alami. Kekacauan menjadi kambing hitam yang nyaman. Lebih mudah mengatakan pada diri sendiri, saya depresi karena rumah saya berantakan, daripada harus mengakui, rumah saya berantakan karena saya berada dalam depresi mendalam akibat semua yang telah terjadi pada saya. Ini adalah upaya psikis untuk mengganti masalah besar yang tidak terkendali dengan masalah kecil yang tampaknya dapat diselesaikan. Alasan ketujuh yang terlihat jelas namun berakar dalam pada trauma adalah kekurangan energi kronis. Pelecehan narsistik adalah maraton bertahan hidup yang menguras habis seluruh sumber daya Anda, emosional, mental, dan tentu saja fisik. Stres berkelanjutan karena harus selalu waspada dan menebak-nebak suasana hati pelaku abus benar-benar membakar sistem saraf Anda. Kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh Anda terus-menerus melonjak tinggi. Ini menyebabkan gangguan tidur, masalah pencernaan, melemahnya imunitas, dan pada akhirnya kondisi yang menyerupai sindrom kelelahan kronis atau burnout. Setelah keluar dari hubungan semacam itu, tubuh dan jiwa tidak akan pulih secepat kedipan mata. Keduanya berada dalam kondisi kelelahan yang mendalam. Bayangkan, baterai internal Anda yang seharusnya terisi 100%, kini hanya menunjukkan 10, bahkan mungkin 5%. Energi yang sedikit ini harus Anda alokasikan untuk hal-hal mendasar. Bangun dari tempat tidur, menggosok gigi, menyiapkan makanan, dan pergi bekerja. Untuk sesuatu yang lebih besar, seperti bersih-bersih rumah secara menyeluruh, tenaga Anda benar-benar habis. Tugas merapikan lemari terasa sama mustahilnya dengan mendaki Gunung Everest. Setiap usaha tambahan tidak hanya menimbulkan keengganan, tetapi juga perlawanan fisik dari tubuh. Ini bukan malas. Ini adalah kondisi fisiologis yang nyata. Tubuh Anda berteriak, meminta istirahat, pemulihan, dan ketenangan. Namun Anda mendengarkan suara pelaku abus yang sudah mengakar di alam bawah sadar, terus menyalahkan diri sendiri. Ayo, bangkit, jangan cengeng, orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Dasar pemalas. Konflik internal ini menguras remah-remah energi terakhir dan Anda terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada tenaga untuk bersih-bersih, kekacauan membesar, rasa bersalah dan malu meningkat yang pada akhirnya menghabiskan lebih banyak energi lagi. Ada satu cara untuk keluar dari lingkaran ini. Mengakui kelelahan Anda, berhenti menuntut hal-hal yang tidak mungkin dari diri sendiri, dan memberi diri Anda hak untuk beristirahat. Hak untuk sekadar berbaring dan memulihkan diri, bahkan jika di sekitar Anda masih ada tumpukan piring kotor. Poin khusus ke-8 dalam pembahasan kita adalah mengenai jebakan hadiah dari pelaku kekerasan. Nyaris setiap korban narsistik pasti menyimpan barang-barang yang diberikan oleh si pelaku di rumah mereka. Dan ini bukan sekadar pernak-pernik biasa, tapi bisa berupa barang mahal dan signifikan, seperti perhiasan, barang elektronik, pakaian, atau perabot interior. Para narsistik sering menggunakan taktik love bombing, terutama di awal hubungan, dengan menghujani korban dengan hadiah-hadiah mewah. Hadiah-hadiah ini berfungsi sebagai alat manipulasi, cara untuk menciptakan ilusi cinta dan perhatian, agar Anda terpancing dan terikat. Dan kini hubungan itu sudah berakhir, tapi barang-barang itu masih ada. Mustahil untuk menyelesaikannya hanya dengan logika biasa. Saat Anda memegang cincin atau gaun semacam itu, badai langsung muncul di kepala Anda. Di satu sisi, barang tersebut mengingatkan Anda akan rasa sakit, penghinaan, dan kebohongan. Barang itu secara harfiah dipenuhi energi beracun. Di sisi lain, mekanisme yang telah dibangun si pelaku selama ini mulai bekerja. Kenangan tentang momen-momen indah yang sebetulnya hanyalah sebuah tampilan luar langsung bermunculan. Tapi dia kan sudah berusaha keras saat memilihnya. Ini harganya mahal sekali, bagaimana mungkin saya membuangnya? Mungkin tidak semuanya seburuk itu. Barang-barang ini menjadi bukti fisik bahwa ada hal baik yang pernah terjadi. Membuangnya berarti mengakui sepenuhnya bahwa seluruh waktu Anda terbuang sia-sia dan semua cinta itu hanyalah kepalsuan.
Ini adalah pengakuan yang terlalu menyakitkan. Selain itu, si narsistik sering menanamkan rasa berutang pada korbannya. Saya sudah melakukan banyak hal untukmu, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Suara ini terus bergema di kepala Anda. Membuang hadiah terasa seperti tindakan tidak tahu terima kasih, bahkan pengkhianatan. Dan akhirnya Anda membiarkan barang-barang itu tetap ada. Mereka tergeletak di kotak perhiasan, tergantung di lemari atau terpajang di rak, seolah-olah mereka adalah berhala-berhala kecil yang beracun, meracuni ruang gerak Anda dan menghalangi Anda untuk maju. Setiap kali Anda melihatnya, itu seperti tusukan kecil di luka lama. Menyingkirkan barang-barang ini bukanlah sekadar bersih-bersih biasa. Ini adalah tindakan simbolis pembebasan yang sangat kuat. Ini adalah sebuah deklarasi. Saya tidak akan lagi tertipu oleh kepalsuanmu. Ketenangan batin saya jauh lebih berharga daripada uang atau kenangan apapun. Alasan ke-9 adalah penggunaan barang-barang yang menumpuk sebagai penghalang fisik. Saat Anda hidup dengan seorang narsisis, batas pribadi Anda terus-menerus dilanggar. Mereka bisa mengambil barang Anda tanpa izin, membaca pesan pribadi, masuk kamar tanpa mengetuk, dan mengontrol setiap langkah Anda. Anda tidak punya ruang pribadi yang aman. Setelah keluar dari hubungan itu, rasa takut akan invasi ini masih melekat. Anda takut pada orang baru, takut mereka akan menyakiti atau melanggar batas Anda lagi. Dan disinilah kekacauan di rumah menjadi sekutu bawah sadar Anda. Ia berfungsi seperti tembok benteng. Pertama, kekacauan itu membuat Anda enggan mengundang tamu. Anda malu, takut dihakimi, sehingga memilih untuk mengisolasi diri. Ini menyakitkan, tapi sekaligus terasa aman. Tidak ada yang datang, berarti tidak ada yang bisa menyakiti. Rumah Anda menjadi cangkang perlindungan dan tumpukan barang-barang itu adalah dindingnya yang tebal. Kedua, bahkan jika ada yang berhasil masuk ke rumah Anda, kekacauan itu menciptakan jarak fisik dan emosional. Tumpukan barang di kursi membuat orang tidak bisa duduk di dekat Anda. Meja yang berantakan tidak mendukung percakapan yang hangat dan intim. Kekacauan menciptakan suasana tegang, sulit bagi siapapun untuk santai dan menjadi rentan. Ini adalah cara Anda menjaga orang lain tetap pada jarak aman, mencegah mereka masuk terlalu dekat ke kehidupan dan jiwa Anda. Terkadang ini bahkan meluas hingga ke tempat tidur sendiri. Seseorang menumpuk begitu banyak barang di sana, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk tidur. Ini adalah pertahanan bawah sadar terhadap potensi kedekatan intim, terhadap hubungan baru yang terasa terlalu berbahaya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan ramah berubah menjadi benteng yang tak tertembus, dijaga oleh pasukan majalah bekas, kardus, dan pakaian tak terpakai. Untuk meruntuhkan tembok-tembok ini, Anda harus terlebih dahulu merasa aman tanpanya. Anda harus percaya bahwa Anda mampu membangun dan melindungi batas pribadi Anda melalui kata-kata dan tindakan, bukan dengan barikade fisik. Poin ke-10 dari pembahasan kita adalah self-sabotage atau sabotase diri yang muncul sebagai dampak dari perasaan tidak berharga yang terus-menerus ditanamkan oleh pelaku. Seorang narsisis tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membuat Anda merasa tidak layak atas segala hal yang baik. Ia akan mengkritik kesuksesan Anda, meremehkan pencapaian Anda, dan bahkan senang melihat kegagalan Anda. Mereka akan melontarkan kata-kata seperti, "Memangnya siapa yang butuh kamu selain aku? Kamu tidak akan pernah berhasil, kamu itu pecundang." Atau, "Coba lihat dirimu, kamu sungguh menyedihkan." Mantra beracun ini seiring waktu berubah menjadi suara batin Anda sendiri. Anda mulai benar-benar percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan, atau keindahan. Dan keyakinan ini termanifestasi dalam cara Anda memperlakukan rumah Anda sendiri. Secara tidak sadar, Anda merasa tidak pantas tinggal di ruang yang bersih, indah, dan harmonis. Kebersihan dan kerapian diasosiasikan dengan kemakmuran, dengan hidup yang sukses. Sementara Anda yang dianggap sebagai pecundang, merasa harus hidup dalam lingkungan yang sesuai dengan label tersebut. Rumah yang berantakan dan tidak nyaman menjadi bukti fisik dari rasa ketidakberhargaan Anda. Ini bekerja layaknya ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Anda percaya bahwa Anda tidak layak, lalu Anda menciptakan lingkungan yang membuktikan
keyakinan itu. Setiap upaya untuk merapikan akan disabotase. Anda mungkin membeli kotak penyimpanan yang cantik, tetapi tidak pernah menemukan energi untuk menggunakannya. Anda mungkin memulai bersih-bersih, tetapi berhenti di tengah jalan karena suara batin membisikkan, "Untuk apa repot-repot? Toh sebentar lagi semuanya akan kembali berantakan. Kamu kan memang tidak mampu menjaga keteraturan." Ini adalah bentuk hukuman diri. Anda menghukum diri sendiri karena telah mengizinkan diri diperlakukan seperti itu, atau karena tidak pergi lebih cepat. Anda melanjutkan pekerjaan si pelaku kekerasan, bedanya kini Anda adalah korban sekaligus algojonya sendiri. Hidup dalam kekacauan adalah cara untuk mempertahankan diri di tingkat yang telah ditentukan oleh si narsisis. Untuk mulai membersihkan rumah Anda harus terlebih dahulu mengizinkan diri Anda sendiri untuk bahagia. Anda harus menantang kritikus internal ini dan berkata, "Saya pantas hidup dalam kebersihan. Saya pantas mendapatkan keindahan dan kenyamanan. Saya pantas mendapatkan kehidupan yang baik." Alasan ke-11 yang merupakan dampak langsung dari hubungan toksik adalah hilangnya identitas diri Anda secara total. Seorang narsisis dalam upayanya meraih kendali total secara terstruktur menghancurkan kepribadian pasangannya. Hobi Anda dicap konyol, film kesukaan Anda dianggap picisan, dan musik Anda disebut menjijikkan. Sedikit demi sedikit, Anda melepaskan semua yang Anda cintai demi menyenangkan dirinya, demi menghindari konflik. Anda mulai mengenakan pakaian yang ia sukai, bergaul dengan teman-teman yang ia setujui, dan meminati apapun yang menjadi fokus perhatiannya. Anda bukan lagi pribadi yang mandiri, melainkan sekadar bayangan samar dari orang yang telah menyiksa Anda. Tiba-tiba Anda bebas. Tapi siapa Anda sebenarnya? Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda nikmati? Anda tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaan ini. Kebingungan mendalam ini berdampak langsung pada kondisi rumah Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa menata ruang jika Anda sendiri tidak tahu gaya apa yang Anda sukai? Bagaimana Anda memutuskan barang mana yang harus dipertahankan jika Anda tidak bisa membedakan mana yang benar-benar milik Anda dan mana yang dipaksakan? Rumah Anda berubah menjadi semacam museum kehidupan orang lain. Di sana mungkin ada benda-benda yang sebenarnya Anda benci, tetapi pernah mendapatkan persetujuan dari mantan pasangan Anda. Di lemari Anda mungkin tergantung pakaian yang membuat Anda merasa tidak nyaman, namun ia paksa untuk Anda kenakan. Segala sesuatu di sekitar Anda dipenuhi oleh selera, aturan, dan kehadirannya. Anda menatap benda-benda itu tanpa merasakan ikatan emosional apapun, tetapi Anda juga tidak bisa membuangnya karena tidak tahu harus menggantinya dengan apa. Anda kehilangan visi dan konsep diri Anda sendiri. Proses decluttering atau menyingkirkan barang tak terpakai menuntut jawaban atas pertanyaan, apa yang saya suka, apa yang penting bagi saya, seperti apa rumah yang saya impikan. Namun, di tempat seharusnya ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menganga. Akibatnya Anda membiarkan semuanya tetap seperti itu. Kekacauan yang terdiri dari barang milik Anda dan barang milik orang lain yang tercampur aduk ini secara sempurna merefleksikan kebingungan dalam benak Anda. Sebelum Anda membereskan kekacauan fisik, sangat penting untuk mulai membereskan diri Anda sendiri. Ingatlah kembali apa yang Anda cintai sebelum menjalani hubungan ini, cobalah hal-hal baru, dan carilah apa yang benar-benar selaras dengan diri Anda. Dan hanya ketika Anda mulai menemukan identitas sejati Anda akan memiliki kekuatan dan keinginan untuk menciptakan rumah yang merupakan cerminan diri Anda, bukan sekadar monumen bagi seseorang yang pernah berusaha melenyapkan keberadaan Anda. Faktor ke-12 yang selalu menggagalkan niat bersih-bersih adalah yang kita sebut paralisis analitis. Ini adalah kondisi di mana Anda dibanjiri begitu banyak informasi dan pilihan, sehingga mustahil bagi Anda untuk mengambil keputusan apapun. Dan bagi seseorang yang memiliki trauma, yang cenderung overthinking atau terlalu banyak berpikir, tumpukan kekacauan itu menjadi badai sempurna yang memicu paralisis ini. Mari kita lihat contoh sederhana. Anda mengambil sebuah kartu pos lama. Orang biasa akan melihatnya, tersenyum, lalu menyimpannya di kotak kenangan atau membuangnya. Namun di dalam kepala Anda, proses berpikir yang sangat kompleks langsung dimulai. Siapa yang memberikannya? Oh, Tante Masya. Kapan? Tahun baru 2005. Apa harapannya waktu itu? Semoga bahagia dan sehat. Bagaimana kabar Tante Masya sekarang? Saya harus meneleponnya, tapi kalau saya telepon, dia akan tanya kabar saya. Apa yang harus saya katakan? Bahwa saya duduk di tengah kekacauan, mengurus kartu pos lama,
Malu. Jangan-jangan kartu pos ini adalah satu-satunya peninggalan dari Tante Masha. Tidak, masih ada vas bunga. Vasnya di mana? Saya harus mencarinya. Kalau saya buang kartu pos ini, apakah Tante Masha akan tersinggung? Dia tidak akan tahu sih, tapi saya akan tahu. Ini kenangan, tapi ini memakan tempat. Padahal tempat sudah sempit. Di mana menyimpannya? Mungkin saya perlu kotak khusus untuk kartu pos. Lalu di mana kotak itu akan ditaruh? Atau bagaimana kalau saya foto saja lalu saya buang? Tapi rasanya beda. Energinya tidak sama. Dan tiba-tiba 10 menit telah berlalu dan Anda masih berdiri sambil memegang kartu pos yang malang itu. Benar-benar lelah terkuras oleh monolog batin ini. Sekarang coba lipat gandakan hal ini dengan ribuan barang lain di rumah Anda. Setiap benda memicu kaskade pikiran, kenangan, ketakutan, dan keraguan. Otak Anda yang memang sudah terkuras karena trauma tidak sanggup menanggung beban sebesar ini. Ia menjadi overheat dan macet seperti komputer lama. Dan Anda dengan perasaan tak berdaya hanya bisa meletakkan kartu pos itu kembali ke tumpukan barang lainnya. Paralisis analitis ini bukan sekadar sifat ragu-ragu. Ini adalah mekanisme pertahanan otak terhadap beban informasi berlebihan diperburuk oleh pengalaman traumatis yang mengajarkan Anda bahwa setiap keputusan bisa berbahaya dan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Aspek ke-13 yang memperparah masalah penumpukan barang adalah rasa malu yang mendalam dan kecenderungan untuk mengisolasi diri. Bagi banyak orang, rumah yang berantakan adalah rahasia yang sangat memalukan. Anda menjalani kehidupan ganda. Di kantor atau di lingkaran sosial, Anda mungkin dikenal sebagai orang yang sukses, rapi, dan terorganisir. Tidak ada satupun yang menduga apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Anda. Rahasia ini membebani Anda dengan sangat berat. Anda panik jika ada tamu tak diundang. Dering interkom saja bisa langsung memicu serangan kecemasan. Anda berbohong kepada teman dan keluarga, mencari-cari alasan mengapa mereka tidak bisa berkunjung. Saya sedang renovasi, saya sakit, atau bahkan tetangga sedang membasmi hama. Setiap kebohongan ini hanya memperkuat rasa malu dan kesepian yang Anda rasakan. Anda terperangkap dalam jebakan. Anda membutuhkan bantuan dan dukungan, tetapi Anda tidak bisa membiarkan siapapun masuk karena Anda takut akan penghakiman. Anda takut melihat ekspresi jijik atau kasihan di mata orang terdekat. Anda takut mendengar kata-kata yang sebenarnya sudah bergema di kepala Anda, suara si pelaku pelecehan seperti, "Kenapa bisa kamu biarkan dirimu separah ini?" Atau "Dasar kamu jorok sekali." Rasa malu ini menahan Anda untuk meminta bantuan. Tidak hanya kepada teman, tetapi juga kepada profesional. Baik itu jasa kebersihan atau psikolog. Anda merasa masalah Anda ini unik, mengerikan, dan tidak ada orang lain yang mengalaminya. Anda menyembunyikan kekacauan Anda, dan bersamaan dengan itu, Anda juga menyembunyikan rasa sakit Anda. Isolasi ini hanya memperburuk depresi dan kecemasan yang pada akhirnya merenggut energi Anda untuk menghadapi kekacauan tersebut. Ini menjadi lingkaran setan. Kekacauan melahirkan rasa malu mengarah pada isolasi, isolasi memperkuat pengalaman traumatis, dan pengalaman traumatis ini menghilangkan kekuatan Anda untuk membersihkan. Memutus lingkaran ini sangatlah sulit, dan langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Ribuan bahkan jutaan orang yang selamat dari pelecehan atau trauma menghadapi masalah yang persis sama. Kekacauan di rumah Anda bukanlah kekurangan moral Anda. Ini hanyalah sebuah gejala sama seperti batuk saat Anda sedang flu. Dan Anda sama sekali tidak perlu merasa malu karena Anda sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Mari kita bahas aspek ke-14, keterkaitan antara penumpukan barang dan perilaku belanja kompulsif atau shopaholism. Bagi banyak orang yang pernah mengalami trauma, membeli barang baru sering menjadi mekanisme self-help yang keliru. Ini adalah upaya untuk mengisi kekosongan batin yang ditinggalkan oleh pelaku trauma atau pelecehan. Saat Anda merasa kesepian, tertekan, atau cemas, pergi ke mall atau berbelanja daring online shopping memberikan kelegaan sesaat. Proses memilih, aksi membeli itu sendiri, dan antisipasi mendapatkan barang baru, semua ini merangsang pelepasan dopamin, hormon kesenangan. Untuk sementara waktu, Anda merasa lebih baik, Anda merasa lebih berharga, lebih sukses, barang baru terasa seperti janji akan kehidupan baru. Kalau saya beli gaun cantik ini, hidup saya pasti berubah. Kalau saya beli organizer ini, rumah saya pasti rapi.
Kalau saya beli buku pengembangan diri ini, saya akan jadi orang yang berbeda. Namun, efek ini sangat cepat hilang. Euforia belanja seketika berganti menjadi kekecewaan. Gaun itu menggantung di lemari karena Anda tidak punya tempat atau suasana hati untuk memakainya. Organizer tetap kosong karena Anda tidak punya energi untuk menggunakannya. Buku hanya tergeletak karena Anda tidak punya fokus untuk membacanya. Dan rumah Anda terus dipenuhi barang-barang baru yang tidak menyelesaikan masalah, malah memperburuknya. Ini seperti mencoba mengobati rasa haus dengan meminum air asin. Semakin banyak yang Anda beli, semakin tajam rasa ketidakpuasan itu. Terlebih lagi, kegiatan belanja ini seringkali bersifat serampangan atau kaotik. Anda membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, didorong oleh impuls sesaat. Ini bukan pembelian yang bijaksana, melainkan sekadar tambalan emosional. Akibatnya, rumah Anda dipenuhi tidak hanya oleh barang rongsokan lama, tapi juga barang baru yang sudah menjadi sampah sebelum sempat digunakan. Dan pada rasa bersalah karena kekacauan, bertambah pula rasa bersalah karena membuang-buang uang. Inilah lingkaran setan lainnya, di mana upaya untuk menyelesaikan masalah justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Poin ke-15 adalah metafora yang lugas. Kekacauan fisik adalah cerminan akurat dari kekacauan mental. Dunia luar kita sering menjadi cermin bagi keadaan batin kita. Dan jika kepala Anda dipenuhi kekacauan akibat trauma yang pernah dialami, hal itu pasti akan termanifestasi dalam ruang di sekitar Anda. Apa itu kekacauan mental pasca pelecehan narsistik? Itu adalah ingatan yang mengganggu tentang peristiwa traumatis yang menyerbu pikiran Anda tanpa peringatan. Itu adalah dialog batin yang konstan dengan suara kritis dari si pelaku. Itu adalah pikiran cemas tentang masa depan dan penyesalan pahit tentang masa lalu. Ini juga berarti ratusan tugas yang belum selesai dan janji-janji yang Anda ingkari kepada diri sendiri. Ini adalah kebingungan emosi. Anda bisa merasakan marah, sedih, cinta, dan benci secara bersamaan terhadap orang yang sama. Otak Anda kelebihan beban. Ia mencoba memproses masa lalu, mengatasi masa kini, dan merencanakan masa depan secara bersamaan. Dan itu gagal. Sekarang coba lihat rumah Anda. Tumpukan tagihan yang belum dibayar, itu kecemasan Anda tentang ketidakstabilan finansial. Gunung piring kotor, itu kelelahan dan rasa apatis Anda. Barang rusak yang terus Anda tunda perbaikannya, itu cerminan harga diri Anda yang hancur. Kotak-kotak pindahan yang belum Anda sentuh sejak tiba, itu adalah masa lalu Anda yang Anda takut hadapi. Setiap barang yang tidak pada tempatnya, setiap permukaan yang berdebu, itu adalah pikiran negatif yang terwujud atau emosi yang belum terselesaikan. Ketika Anda hidup dalam ruang seperti itu, lingkungan tersebut terus-menerus memicu kondisi batin Anda. Anda bangun melihat kekacauan di sekitar, dan pikiran pertama Anda adalah, saya gagal, saya tidak becus melakukan apa-apa. Kekacauan eksternal ini tidak memberikan otak Anda waktu untuk beristirahat. Kekacauan itu terus memberi sinyal bahaya, ketidaklengkapan, dan masalah yang belum usai. Itulah mengapa salah satu saran pertama dari para psikolog saat menghadapi depresi adalah membereskan setidaknya satu permukaan kecil, misalnya meja nakas. Menciptakan pulau kecil keteraturan di dunia luar akan membantu menciptakan pulau kejernihan yang sama di dalam kepala Anda. Sebaliknya, selama Anda belum mulai mengatasi kekacauan mental ini dengan terapi atau swadaya, perjuangan Anda melawan kekacauan fisik akan terasa seperti upaya Sisyphus yang sia-sia. Poin penting yang ke-16 adalah membedakan antara konsep penumpukan barang atau kekacauan dan hoarding atau menimbun. Meskipun sekilas keduanya mungkin terlihat mirip, ini adalah dua kondisi berbeda dengan akar psikologis yang tidak sama. Hoarding atau penimbunan patologis adalah gangguan kejiwaan yang diakui secara klinis. Orang dengan gangguan ini merasakan kebutuhan yang tak tertahankan untuk mengumpulkan dan menyimpan barang, meskipun barang tersebut sama sekali tidak berguna atau bahkan tidak higienis. Upaya untuk membuang apapun akan memicu stres yang sangat hebat bagi mereka. Rumah mereka seringkali menjadi sulit dilewati dan membahayakan keselamatan penghuni. Sementara itu, penumpukan barang yang kita bahas dalam konteks trauma lebih merupakan gejala perilaku, bukan gangguan yang berdiri sendiri. Individu yang menderita penumpukan barang ini biasanya sadar akan masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak menikmati kekacauan tersebut, justru mereka merasa tertekan karenanya. Mereka ingin hidup bersih, tetapi mereka kekurangan sumber daya internal untuk melakukannya disebabkan oleh hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya.
kelelahan, ketakutan, atau keraguan. Berbeda dengan hoarder yang melihat nilai pada setiap benda, orang dengan kekacauan pasca trauma seringkali memandang tumpukan barangnya dengan rasa jijik, tetapi mereka merasa lumpuh dan tidak mampu mengubah apapun. Namun, garis batas antara kedua kondisi ini bisa sangat tipis. Penumpukan barang yang berkepanjangan dan dibiarkan tanpa perhatian dapat memburuk dan mulai menunjukkan ciri-ciri hoarding. Keterikatan emosional terhadap benda dapat meningkat, dan ketidakmampuan untuk berpisah dengan benda tersebut bisa menjadi kronis. Mengapa penting untuk memahami perbedaan ini? Karena pendekatan untuk mengatasinya akan berbeda. Jika kasus penumpukan barang akibat trauma harus fokus utama pada psikoterapi, yaitu memulihkan diri dari dampak pelecehan, maka kasus hoarding yang sesungguhnya mungkin memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Ini dapat mencakup terapi perilaku kognitif atau CBT yang secara khusus ditujukan untuk memperbaiki perilaku dan terkadang juga memerlukan pengobatan medis. Oleh karena itu, jika Anda menyadari bahwa situasi Anda sudah di luar kendali dan rumah Anda mulai menjadi tempat yang tidak aman, sangat penting untuk mencari bantuan ahli untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Alasan ke-17, dan ini adalah salah satu yang paling licik, adanya gema suara si pelaku kekerasan, abuser, yang bergaung di kepala Anda setiap kali Anda mulai beres-beres. Proses decluttering, merapikan barang yang bagi orang lain merupakan kegiatan netral atau bahkan menyenangkan, bagi Anda justru berubah menjadi arena penghakiman diri sendiri. Baru saja Anda memegang suatu barang untuk menentukan nasibnya, seketika itu juga rekaman usang yang familiar langsung berputar di benak. Mau ditaruh di mana lagi barang ini? Toh sebentar lagi juga berantakan lagi. Dasar tidak becus, untuk hal sederhana ini saja kamu tidak mampu. Kenapa sih dulu kamu beli? Cuma buang-buang uang saja, dasar pemboros. Lihatlah dirimu, sungguh pemandangan yang menyedihkan. Frasa-frasa ini bukanlah suara hati Anda. Ini adalah kutipan langsung atau pesan umum dari orang yang telah menyiksa Anda. Pesan-pesan ini telah tertanam begitu dalam di alam bawah sadar, sehingga Anda menganggapnya sebagai pemikiran Anda sendiri. Kritikus internal ini akan meremehkan dan merusak nilai setiap usaha Anda. Anda baru saja selesai merapikan satu rak, ia akan langsung menyela. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Lihat, pekerjaanmu masih menumpuk. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Anda memutuskan membuang barang yang tidak terpakai, ia akan membisikkan, yakin? Bagaimana kalau nanti kamu menyesal? Kamu kan selalu salah mengambil keputusan. Akibatnya, alih-alih merasakan kepuasan dari pekerjaan yang tuntas, Anda justru merasa hampa, malu, dan putus asa. Setiap langkah Anda selalu dibanjiri oleh energi negatif. Tentu saja psikis Anda akan berusaha menghindari proses ini sebisa mungkin. Lebih mudah untuk tidak melakukan apapun sama sekali daripada harus menyelam ke dalam kolam kritik dan kebencian terhadap diri sendiri ini setiap saat. Perjuangan melawan kekacauan ini tidak akan berhasil sampai Anda belajar mengenali suara asing di kepala Anda. Anda harus mulai menjawabnya, ini bukan pemikiran saya. Ini adalah kata-katanya, dan kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuasaan atas diri saya. Anda perlu menjadi sosok orang tua yang penuh kasih dan mendukung bagi diri Anda sendiri. Orang tua yang akan memuji setiap langkah, bahkan yang terkecil sekalipun. Kamu hebat karena sudah merapikan rak ini. Aku tahu ini tidak mudah. Aku bangga padamu. Ayo kita istirahat sebentar, dan besok jika ada tenaga, kita kerjakan bagian lainnya lagi. Aspek ke-18 adalah perasaan terjebak yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks ini, rumah yang berantakan adalah metafora sempurna untuk menggambarkan kondisi tersebut. Barang-barang yang menumpuk selama bertahun-tahun melambangkan masa lalu yang terus Anda genggam dan sulit Anda lepaskan. Setiap surat kabar lama, setiap kotak berisi barang yang tidak lagi berguna. Ini adalah jangkar yang menahan Anda tetap di tempat, mencegah Anda bergerak maju. Anda benar-benar hidup dikelilingi oleh masa lalu Anda sendiri. Anda tidak bisa memulai hidup baru karena secara fisik Anda belum menyediakan ruang untuk itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru dan baik bisa masuk ke dalam rumah Anda jika semua ruang sudah terisi oleh hal-hal lama dan usang? Perasaan terjebak ini merasuki setiap aspek kehidupan Anda. Anda terjebak dalam pekerjaan yang tidak Anda sukai karena Anda takut akan perubahan. Anda terjebak dalam kesendirian karena Anda takut akan hubungan baru. Anda terjebak dalam kenangan traumatik, memutar ulang skenarionya lagi dan lagi di kepala Anda. Dan rumah Anda yang penuh dengan kekacauan.
adalah perwujudan fisik dari perangkap ini. Itu menekan Anda tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Hidup dalam ruang sempit dan berantakan membatasi pergerakan Anda dan menciptakan rasa tercekik. Anda tidak bisa bernapas bebas, tidak bisa melonggarkan bahu Anda. Energi di rumah seperti itu tidak beredar. Ia mandek seperti air di rawa-rawa. Dan energi kehidupan Anda sendiri juga ikut mandek. Anda merasakan apatis, kehilangan motivasi, serta perasaan bahwa hidup berlalu begitu saja. Jalan keluar dari kondisi terjebak ini seringkali dimulai dari hal kecil, yaitu dengan tindakan fisik. Membuang satu kantong sampah, membereskan satu kotak, ini bukan sekadar membersihkan. Ini adalah tindakan simbolis yang menyatakan kepada semesta, saya siap untuk maju, saya membuka ruang bagi hal yang baru, bahkan ruang kecil yang dibersihkan seperti meja yang bersih atau ambang jendela yang bebas barang bisa menjadi sumber energi segar dan memberikan dorongan bagi perubahan di area kehidupan lain yang lebih besar dan global. Alasan ke-19 adalah karena kita menjadikan benda-benda sebagai wadah penampung emosi yang belum terproses. Setelah mengalami pelecehan narsistik, di dalam diri Anda tersisa samudra luas berisi rasa sakit, amarah, dendam, ketakutan, dan kesedihan. Namun, menunjukkan emosi-emosi ini saat itu terasa sangat berbahaya. Setiap air mata atau luapan amarah Anda malah digunakan untuk melawan Anda, diremehkan, atau bahkan memicu agresi yang lebih besar. Akhirnya, Anda belajar menekan perasaan Anda, memendamnya jauh di dalam hati. Tapi emosi tidak pernah hilang begitu saja. Mereka butuh saluran keluar. Dan jika emosi itu tidak dapat keluar dengan cara yang sehat, melalui tangisan, percakapan, atau seni, maka mereka mulai mengendap pada benda-benda fisik. Proses ini terjadi secara tidak sadar. Anda membeli sebuah buku ketika sedang dilanda kesedihan mendalam, dan buku itu kemudian menjadi simbol kesedihan Anda. Anda tidak bisa membuangnya karena itu berarti meremehkan penderitaan Anda sendiri. Contoh lain, Anda memiliki setumpuk pakaian lama yang Anda kenakan selama masa paling sulit dalam hubungan. Pakaian ini secara harfiah terisi dengan ketakutan dan keputusasaan Anda. Anda tidak lagi memakainya, tapi juga tak sanggup membuangnya, karena benda itu telah menjadi bukti nyata dari semua yang telah Anda lalui. Melepaskannya terasa seperti mengkhianati diri Anda yang dulu sangat menderita. Rumah Anda berubah menjadi gudang emosi yang diawetkan. Membongkar tumpukan ini sama saja dengan membuka kaleng-kaleng pengawet itu. Ketika Anda memegang benda yang terkait dengan periode tertentu, seluruh spektrum perasaan yang Anda tekan saat itu akan langsung menghantam Anda. Rasanya bisa sangat menyakitkan. Itulah mengapa Anda memilih untuk tidak menyentuh benda-benda tersebut, membiarkannya tergeletak seperti ranjau waktu. Untuk mengatasi kekacauan semacam ini, Anda harus terlebih dahulu belajar bagaimana mengelola emosi Anda. Akui, hayati, dan berikan jalan keluar bagi emosi tersebut. Psikoterapi, menulis jurnal, art terapi, dan olahraga, semua ini membantu melepaskan energi emosional. Hanya ketika wadah batin Anda mulai kosong, barulah Anda akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk membereskan wadah-wadah eksternal. Poin ke-20 dalam pembahasan kita menjelaskan mengapa metode penataan ruang yang populer seperti metode KonMari seringkali tidak efektif atau bahkan merugikan bagi mereka yang memiliki trauma. Sistem seperti metode Marie Kondo ini didasarkan pada ide untuk hanya menyisakan barang-barang yang memicu kebahagiaan atau yang dikenal sebagai spark joy. Ini adalah konsep yang luar biasa untuk orang yang sehat secara psikologis. Namun, bagi seseorang yang pernah mengalami kekerasan narsistik atau trauma mendalam lainnya, metode ini bisa menjadi siksaan yang sesungguhnya. Pertama, bagi orang dengan trauma, depresi, dan anhedonia, yaitu ketidakmampuan merasakan kesenangan, sangat sedikit hal yang bisa memicu rasa senang. Anda mengambil suatu barang, mencoba mendengarkan apa kata hati Anda, dan tidak merasakan apa-apa, hanya kekosongan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana Anda bisa memutuskan apa yang harus disimpan? Hal ini hanya akan memperkuat rasa inferioritas atau tidak berharga diri. Lihat, bahkan barang pun tidak membuatku bahagia. Pasti ada yang salah denganku. Kedua, metode ini menuntut pengambilan sejumlah besar keputusan yang cepat. Konsepnya adalah ambil setiap barang, tanyakan apakah itu menyenangkan, dan langsung putuskan saat itu juga. Padahal kita sudah sering membahas bahwa bagi otak yang mengalami trauma, pengambilan keputusan adalah stres besar yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau kebuntuan, paralisis. Skala tugas menyortir seluruh kategori barang sekaligus, misalnya semua pakaian
tidak memicu inspirasi, melainkan memicu kepanikan dan keinginan untuk menghentikan semuanya. Ketiga, saran untuk berterima kasih pada barang dan melepaskannya bisa sangat memicu triggering. Bagi banyak korban kekerasan, ide untuk melepaskan dikaitkan dengan rasa sakit, kehilangan, dan pengkhianatan. Mereka dipaksa melepaskan impian mereka, batasan diri mereka, dan martabat mereka. Tuntutan untuk melepaskan barang-barang juga dapat dirasakan sebagai bentuk kekerasan lain. Bagi orang yang memiliki trauma, dibutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Bukan revolusi, melainkan evolusi yang lambat dan hati-hati. Bukan semua harus tuntas sekarang, melainkan satu langkah kecil pada satu waktu. Pertanyaannya seharusnya bukan, apakah ini memicu kebahagiaan, melainkan, apakah barang ini berfungsi secara fungsional bagi saya? Apakah ini selaras dengan kehidupan yang ingin saya bangun? Apakah barang ini menimbulkan rasa sakit bagi saya? Pendekatan ini harus trauma-informed, berbasis pemahaman trauma, yang berarti mempertimbangkan bagaimana fungsi psikis seseorang bekerja setelah mengalami kekerasan. Alasan ke-21 adalah kebutuhan paradoks untuk mengendalikan. Selama menjalin hubungan dengan seorang narsisis, Anda sama sekali kehilangan kendali atas hidup Anda. Dia mengontrol keuangan Anda, waktu Anda, lingkaran sosial Anda, bahkan emosi Anda. Anda hidup dalam perasaan tak berdaya dan ketidakpastian yang konstan. Ketika Anda keluar dari hubungan itu, muncul kebutuhan yang sangat mendesak untuk mendapatkan kembali rasa kontrol tersebut. Dan disinilah kekacauan bisa menjadi jebakan. Di satu sisi, kekacauan mungkin terlihat seperti kehilangan kendali total. Namun, di sisi lain, bagi sebagian orang, kekacauan ini menjadi satu-satunya wilayah di mana mereka adalah penguasa mutlak. Tidak ada seorang pun selain mereka yang berhak memutuskan di mana suatu barang harus diletakkan. Ya, ini berantakan, tapi ini berantakan saya. Saya yang memutuskan tumpukan majalah ini akan diletakkan di sini. Saya yang memutuskan kotak ini akan memenuhi separuh ruangan. Setiap upaya dari pihak luar, misalnya bantuan keluarga untuk bersih-bersih, dapat dianggap sebagai pelanggaran baru terhadap batas pribadi dan kontrol yang rapuh dan ilusi ini. Seseorang bisa mati-matian mempertahankan kekacauan mereka, karena itulah satu-satunya hal yang sepenuhnya mereka miliki. Selain itu, proses menimbun barang itu sendiri dapat memberikan perasaan kontrol palsu atas hidup mereka. Anda tidak dapat mengontrol emosi atau masa lalu Anda, tetapi Anda bisa pergi dan membeli satu barang lagi. Tindakan membeli itu sendiri memberikan sensasi kekuasaan dan kekuatan yang sementara. Saya yang memutuskan apa yang akan dibeli. Saya mampu membelinya. Masalahnya, kontrol semacam ini bersifat destruktif. Itu tidak mengarah pada peningkatan hidup, melainkan hanya memperburuk kekacauan yang ada. Kontrol sejati adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada keteraturan, harmoni, dan kesejahteraan. Namun, untuk mencapai itu, Anda harus terlebih dahulu menyembuhkan bagian dari diri Anda yang merasa benar-benar tak berdaya. Anda harus percaya bahwa Anda mampu mengontrol hidup Anda dengan cara yang konstruktif, dengan mengatur waktu Anda, keuangan Anda, dan reaksi Anda. Dan saat itulah kebutuhan untuk berpegangan pada kontrol destruktif atas kekacauan akan hilang. Aspek ke-22 ini membahas hubungan langsung antara penyalahgunaan finansial, financial abuse, dan kecenderungan menimbun barang atau kekacauan, cluttering. Penyalahgunaan finansial adalah salah satu bentuk kontrol paling umum dalam hubungan narsistik. Pelaku bisa sepenuhnya memutus akses Anda ke uang, mengontrol setiap sen dengan ketat, atau bahkan memaksa Anda terlilit utang. Akibatnya, Anda mengembangkan hubungan yang menyimpang terhadap uang dan barang. Anda hidup dalam ketakutan terus-menerus akan kemiskinan dan kekurangan. Dan rasa takut ini tidak serta-merta hilang setelah hubungan berakhir. Ia menetap bersama Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana hal ini termanifestasi dalam kekacauan rumah? Pertama, Anda panik membuang apapun yang memiliki potensi nilai sekecil apapun. Menjadi contohnya, peralatan elektronik lama yang masih berfungsi, pakaian dengan sedikit cacat, yang sebenarnya bisa diperbaiki, staples, kotak, tali, semua yang mungkin berguna suatu saat nanti. Otak Anda yang trauma dengan pengalaman kemiskinan berteriak, jangan dibuang. Bagaimana jika kita tidak punya uang lagi dan benda ini adalah penyelamat kita? Rumah Anda pun berubah menjadi gudang persediaan untuk hari yang buruk, yang dalam pikiran Anda bisa datang kapan saja.
Kedua, Anda mungkin merasakan rasa bersalah yang tidak rasional saat membuang barang yang dulunya dibeli dengan uang, meskipun hanya receh. Rasanya seolah-olah Anda membuang uang itu sendiri. Hal ini sangat memberatkan jika pelaku selalu mencela dan mempermasalahkan setiap pengeluaran Anda. Ketiga, setelah periode penghematan total, Anda mungkin terjerumus ke ekstrem yang berlawanan, pembelian kompulsif barang-barang murah. Anda memborong semua di diskon atau toko serba satu harga karena hal itu memberikan ilusi kekayaan dan kebebasan. Sekarang saya bisa membelinya, namun barang-barang murah dan berkualitas rendah ini cepat rusak, kehilangan bentuk, dan hanya menambah tumpukan kekacauan di rumah Anda. Untuk mengatasi hal ini, Anda harus bekerja keras mengubah pola pikir kekurangan, scarcity mindset Anda. Anda perlu mempelajari literasi finansial, membangun dana darurat, tetapi yang terpenting, yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu menghasilkan uang, dan Anda bukan lagi korban tak berdaya itu. Ingatlah bahwa ketenangan pikiran Anda serta ruang bebas di rumah jauh lebih berharga daripada barang usang yang Anda takutkan untuk membuangnya. Poin kedua tiga ini membahas bagaimana kekacauan atau tumpukan barang yang tidak terurus di rumah memengaruhi kehidupan sosial dan potensi di hubungan baru Anda. Kita sudah tahu bahwa rumah yang berantakan cenderung membuat Anda menjauh dari teman dan keluarga. Tapi mari kita fokus pada apa yang terjadi ketika meskipun penuh ketakutan Anda mencoba membangun hubungan baru yang sehat. Kekacauan di rumah akan menjadi tembok penghalang yang sangat besar. Di tahap awal kencan atau hubungan, sangat wajar jika Anda ingin mengundang pasangan ke rumah. Namun bagi Anda, ide itu justru memicu kepanikan luar biasa. Anda tidak mungkin melakukannya. Ini memaksa Anda untuk terus berbohong, mencari alasan, atau hanya bertemu di tempat netral atau di rumah pasangan Anda. Sikap ini lama-kelamaan akan menimbulkan ketegangan dan rasa tidak percaya. Pasangan Anda mungkin mulai curiga bahwa Anda menyembunyikan sesuatu, atau mungkin mereka menganggap Anda tidak serius dalam menjalani hubungan. Kalaupun Anda memberanikan diri menunjukkan kondisi rumah, hal itu bisa menjadi ujian berat bagi hubungan. Bahkan pasangan yang paling pengertian sekalipun bisa merasa terkejut. Mereka mungkin sulit memahami bahwa kekacauan itu bukan murni kemalasan, melainkan gejala dari trauma tertentu. Mereka mungkin berniat membantu, tetapi upaya tersebut bisa Anda artikan sebagai kritik atau pelanggaran batas privasi yang berujung pada konflik. Selain itu, rumah yang sangat berantakan bisa menjadi bendera merah red flag bagi pasangan baru Anda. Mereka mungkin takut melihat seberapa besar masalahnya dan memutuskan bahwa mereka belum siap menghadapi kerumitan seperti itu. Dan hal ini pada akhirnya hanya akan menjadi konfirmasi terbaru atas perasaan tidak berguna yang Anda miliki, memberikan pukulan telak lagi pada harga diri Anda. Hidup dalam kekacauan secara harfiah tidak menyisakan ruang bagi orang lain dalam hidup Anda, baik secara fisik maupun metaforis. Sofa yang penuh tumpukan barang tidak bisa diduduki berdua. Kamar tidur yang penuh sesak tidak menyediakan ruang untuk keintiman. Kekacauan itu bersifat menolak menciptakan penghalang yang kuat. Oleh karena itu, jika Anda ingin membangun hubungan baru yang sehat, membereskan ruang pribadi Anda bukan lagi sekadar masalah estetika, tetapi merupakan kesiapan untuk mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup Anda. Ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan diri dan membuka diri kepada dunia. Poin pentingnya adalah bagaimana kita memulai langkah pertama saat tugas yang dihadapi terasa begitu berat. Rahasia utamanya adalah meninggalkan konsep bersih-bersih total dan beralih ke strategi langkah-langkah mikro. Otak Anda yang sedang terbebani tidak bisa menghadapi tugas global seperti membersihkan seluruh rumah. Tugas seperti itu hanya akan memicu kepanikan dan reaksi membeku. Karena itu, tugas harus dipecah menjadi tindakan yang sekecil mungkin, sederhana, dan tidak menakutkan. Lupakan membersihkan seluruh ruangan. Tugas Anda hari ini hanya membereskan satu permukaan. Contohnya meja dapur atau meja nakas di samping tempat tidur. Bahkan membersihkan satu kursi saja sudah cukup. Lebih baik lagi, gunakan pengatur waktu atau timer selama 5 atau 10 menit. Katakan pada diri sendiri, saya akan membersihkan tepat 5 menit, setelah itu saya berhenti apapun hasilnya. Siapapun pasti bisa bertahan selama 5 menit. Dalam waktu singkat itu, mungkin Anda hanya sempat membuang beberapa bungkus permen atau menyeka debu di area kecil. Dan itu adalah sebuah kemenangan besar.
Yang penting bukan seberapa banyak yang Anda lakukan, tapi kenyataan bahwa Anda telah melakukan sesuatu. Anda berhasil mengatasi kelumpuhan mental itu. Anda telah membuktikan pada otak Anda bahwa tindakan ini aman. Setelah setiap langkah mikro ini, Anda harus menghargai diri sendiri. Jangan meremehkan, seperti cuma 5 menit, tapi puji diri Anda. Saya hebat, saya berhasil memulai. Itu sangat penting. Anda juga bisa menggunakan teknik satu kantong. Ambil kantong sampah dan kelilingi rumah, kumpulkan sampah yang jelas-jelas sudah tidak terpakai. Struk lama, bungkus makanan, atau tisu kering. Tidak perlu membuat keputusan sulit, hanya ambil yang 100% adalah sampah. Ini juga tindakan yang sangat sederhana dan efektif. Tujuan dari langkah-langkah mikro ini bukanlah untuk mencapai rumah yang bersih sempurna dalam sehari. Tujuannya adalah secara bertahap membiasakan sistem saraf Anda bahwa bersih-bersih itu tidak menakutkan. Kita menciptakan koneksi saraf yang baru. Beres-beres sama dengan pencapaian kecil, sama dengan saya berhasil. Dan perlahan, langkah demi langkah, Anda akan mulai merebut kembali ruang Anda dan mengembalikan kepercayaan diri Anda. Elemen ke-25 dan mungkin yang paling krusial dalam perjalanan menuju pemulihan adalah self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Suara si pelaku kekerasan yang ada di kepala Anda adalah suara kekejaman, kritik, dan penghakiman. Untuk mengalahkannya, Anda harus melawannya dengan suara yang berbeda, suara kebaikan, pemahaman, dan belas kasih terhadap diri sendiri. Setiap kali Anda menangkap diri Anda berpikir, "Saya ini pemalas," segera hentikan pikiran itu. Gantikan secara sadar dengan, "Saat ini saya sedang kesulitan." Kekacauan yang ada adalah akibat trauma, bukan karena saya cacat atau kurang. Saya pantas mendapatkan simpati, bukan hukuman. Ini bukan berarti membenarkan kemalasan atau ketidakaktifan. Ini adalah tentang mengubah motivasi internal Anda. Anda membereskan rumah bukan karena Anda buruk dan harus memperbaiki diri. Anda membersihkan karena Anda adalah orang baik yang telah melewati masa-masa sulit dan kini Anda pantas tinggal di tempat yang indah dan nyaman. Anda melakukannya untuk diri sendiri, didasari oleh rasa cinta dan kepedulian terhadap diri Anda. Belas kasih pada diri sendiri juga berarti kemampuan untuk memaafkan diri atas kemunduran atau kegagalan yang terjadi. Akan ada hari-hari ketika Anda tidak memiliki energi bahkan untuk membersihkan selama 5 menit. Pada hari-hari seperti ini sangat penting untuk tidak memaki diri sendiri, tetapi sebaliknya berikan dukungan. Katakan pada diri sendiri, "Hari ini saya tidak punya energi, itu wajar. Saya akan beristirahat dan mencoba lagi besok." Bayangkan Anda merawat bukan diri Anda sendiri, tetapi sahabat terbaik Anda yang telah melewati hal yang sama seperti yang Anda alami. Apakah Anda akan memarahinya karena kekacauan? Atau apakah Anda akan memeluknya, membuatkan teh, dan mengatakan kepadanya bahwa ia pasti bisa melewatinya? Jadilah teman seperti itu bagi diri Anda sendiri. Praktik belas kasih pada diri sendiri bukanlah keegoisan atau kelemahan. Ini adalah alat yang paling ampuh untuk menyembuhkan trauma. Hal ini mengubah kimia otak Anda, menurunkan tingkat stres, dan mengaktifkan pusat-pusat di otak yang bertanggung jawab atas rasa aman dan kepedulian. Dan ketika Anda mulai memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, Anda akan terkejut menemukan bahwa keinginan untuk menjaga ruang Anda muncul dengan sendirinya secara alami sebagai kelanjutan dari perawatan diri Anda. Langkah ke-26 ini adalah tentang pergeseran pola pikir. Mendefinisikan ulang kegiatan bersih-bersih sebagai bentuk self-care, bukan lagi tugas menjengkelkan yang harus dilakukan. Dalam pikiran kita, kata bersih-bersih seringkali membawa konotasi negatif. Kerja keras, kotoran, kewajiban, bahkan hukuman. Bagi korban kekerasan, hal ini semakin parah karena pelaku narsis sering menggunakan kebersihan sebagai alat untuk mengontrol dan merendahkan. Ia bisa saja memaksa Anda mencuci lantai yang sudah bersih, mengkritik kualitas pekerjaan Anda, atau bahkan sengaja membuat kekacauan agar Anda terus-menerus membersihkan. Akibatnya, bersih-bersih telah menjadi simbol perbudakan dan ketidakberdayaan bagi Anda. Untuk mengubah situasi ini, Anda harus secara sadar mengubah makna kata tersebut bagi diri sendiri.
Cobalah mengganti kata bersih-bersih dengan frasa seperti merawat ruangan, menciptakan kenyamanan, atau ritual pembersihan. Alihkan fokus dari prosesnya, mencuci, mengelap debu, menuju hasilnya, keindahan, kenyamanan, dan rasa aman. Pikirkan ini, ketika Anda membersihkan rumah, Anda tidak sedang menjalani hukuman. Anda sedang menciptakan tempat perlindungan bagi diri sendiri. Sebuah tempat di mana Anda bisa memulihkan energi, merasa tenang, dan damai. Setiap barang yang Anda buang bukan sekadar satu benda berkurang, melainkan satu suntikan udara segar. Setiap permukaan yang bersih bukan sekadar bebas dari debu, melainkan pernyataan Anda kepada dunia. Saya mengontrol hidup saya dan ruang pribadi saya. Cobalah mengubah proses ini menjadi ritual yang menyenangkan. Nyalakan musik favorit, bakar lilin atau dupa aromaterapi. Kenakan pakaian yang nyaman dan bagus. Bekerjalah sesuai tempo Anda, ambil jeda untuk menyeruput teh hangat yang nikmat. Berikan hadiah kepada diri sendiri atas setiap keberhasilan kecil. Tujuannya adalah menghancurkan asosiasi lama yang traumatis. Bersih-bersih sama dengan penderitaan dan menciptakan yang baru. Merawat rumah sama dengan merawat diri, yang berarti kesenangan. Ini adalah proses yang panjang dan tidak akan terjadi dalam sehari. Tapi setiap kali Anda mendekati kegiatan bersih-bersih dengan pola pikir ini, Anda akan memperkuat hubungan saraf yang baru dan sehat. Strategi yang ke-27 untuk mengatasi rasa kekacauan global adalah dengan menciptakan zona aman atau pulau ketenangan. Intinya, jangan coba merapikan semuanya sekaligus, jangan berusaha membersihkan seluruh rumah dalam satu waktu. Tapi, pilih satu area kecil yang sangat spesifik, lalu rapikan area itu sampai mencapai kondisi ideal. Setelah itu, pertahankan kerapiannya mati-matian. Ini bisa berupa kursi favorit tempat Anda membaca, meja samping tempat Anda tidur, ambang jendela dengan pot bunga, atau meja kopi kecil. Tak peduli apapun itu, intinya area ini harus mudah terlihat dan harus Anda asosiasikan dengan istirahat dan kedamaian. Ketika Anda berhasil menciptakan pulau ketenangan ini, ada beberapa hal penting yang terjadi. Pertama, Anda mendapatkan hasil yang cepat dan nyata. Ini memicu lonjakan dopamin yang kuat dan menimbulkan rasa puas. Saya berhasil melakukannya. Ini buktinya. Kedua, pulau kecil ini menjadi jangkar visual Anda. Di tengah kekacauan umum, Anda punya tempat untuk mengalihkan pandangan dan merasakan kelegaan. Tempat ini akan mengingatkan Anda tentang bagaimana rumah Anda seharusnya terlihat dan apa yang sedang Anda perjuangkan. Ini memberikan Anda harapan dan motivasi. Ketiga, menjaga kerapian di area kecil jauh lebih mudah daripada menjaga kerapian seluruh rumah. Ini melatih keterampilan Anda dalam menjaga kebersihan, menjadikannya sebuah kebiasaan. Setiap hari saat Anda mengelap debu di meja aman Anda sedang memperkuat keyakinan pada diri sendiri. Ketika Anda merasa menjaga kerapian di pulau ini sudah terasa mudah dan alami, Anda bisa mulai memperluasnya. Tambahkan ruang lantai yang bersih di sekeliling meja itu. Kemudian rak atau laci di dekatnya. Dengan cara ini, perlahan-lahan, pulau demi pulau, Anda akan merebut kembali ruang Anda dari kekacauan. Metode ini mengurangi kecemasan, membuat tugas terasa dapat dicapai, dan memberikan penguatan positif yang berkelanjutan. Ini bukanlah penyerbuan benteng, melainkan pengepungan yang lambat dan pasti, yang pada akhirnya akan membawa Anda pada kemenangan. Poin ke-28 adalah tentang memahami kapan waktunya Anda harus mencari bantuan profesional. Kadang-kadang, sekeras apapun Anda berusaha, upaya swadaya atau mengatasi sendiri itu tidaklah cukup. Trauma yang Anda alami mungkin sudah terlalu dalam dan masalah kekacauan atau penimbunan barang di rumah bisa jadi sudah begitu parah sehingga mustahil Anda bisa mengatasinya sendirian. Dan perlu diingat, tidak ada yang perlu Anda malu. Mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan. Bantuan apa saja yang bisa Anda cari? Yang pertama tentu saja adalah psikoterapis yang berspesialisasi dalam penanganan trauma dan idealnya mereka yang fokus menangani dampak dari pelecehan narsistik. Terapis akan membantu Anda menggali akar permasalahan dari kondisi Anda.
Mereka akan memandu Anda untuk memproses kenangan traumatis, menyembuhkan inner child, belajar memiliki belas kasih terhadap diri sendiri, dan membangun batasan-batasan pribadi yang sehat. Mengatasi kekacauan fisik di rumah akan terasa jauh lebih mudah setelah Anda mulai menyembuhkan akar masalahnya. Yang kedua, Anda mungkin memerlukan bantuan psikiater. Jika Anda menunjukkan gejala depresi berat, gangguan kecemasan, atau CPTSD, gangguan stres pasca trauma kompleks, dokter dapat meresepkan pengobatan untuk menstabilkan kondisi Anda dan memberi Anda energi yang dibutuhkan untuk melangkah maju. Yang ketiga, ada profesi yang disebut organisator ruangan berbasis trauma atau trauma-informed organizer. Ini bukan hanya orang yang membantu Anda merapikan barang secara fisik. Mereka adalah seorang ahli yang memahami aspek psikologis di balik penimbunan barang atau kekacauan. Mereka akan bekerja dengan Anda secara sensitif, mengikuti kecepatan Anda, dan tanpa adanya penghakiman. Mereka tidak hanya membantu menata rumah, tetapi juga membuat sistem penyimpanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda, serta mengajarkan Anda keterampilan untuk menjaga kerapian. Mencari bantuan adalah investasi berharga bagi diri Anda dan masa depan Anda. Anda tidak perlu melalui proses ini sendirian. Ada banyak orang yang siap dan terampil untuk membantu. Dan mengambil langkah untuk mencari mereka bisa menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan penyembuhan Anda. Alasan ke-29 yang penting untuk diketahui adalah gangguan fungsi eksekutif otak sebagai akibat langsung dari trauma. Fungsi eksekutif adalah serangkaian proses mental tingkat tinggi yang memungkinkan kita merencanakan, mengorganisir, memulai menyelesaikan tugas, mengatur waktu, dan memusatkan perhatian. Fungsi ini pada dasarnya adalah CEO atau direktur utama otak kita. Stres kronis dan trauma secara harfiah menyerang korteks prefrontal, area otak yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi ini. Akibatnya, bagi orang yang pernah mengalami trauma atau pelecehan, fungsi eksekutif mereka dapat terganggu secara serius. Bagaimana ini terwujud dalam konteks beres-beres rumah? Pertama, sulit menyusun rencana tindakan. Anda melihat ruangan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa sama penting dan mendesaknya. Kedua, Anda kesulitan memecah tugas besar, seperti membersihkan menjadi subtugas kecil. Anda tidak bisa menyusun urutan yang logis, misalnya kumpulkan sampah dulu, lalu rapikan barang, baru kemudian lap debu. Ketiga, sulit memulai tindakan. Anda mungkin sudah merencanakan semuanya, tetapi momen transisi dari pikiran ke tindakan terasa seperti penghalang yang tak teratasi. Keempat, Anda sulit mempertahankan konsentrasi. Anda mulai merapikan lemari, tapi 5 menit kemudian teralihkan oleh telepon, lalu artikel menarik di internet, dan akhirnya lupa apa yang sedang Anda kerjakan. Kelima, sulit menyelesaikan pekerjaan. Anda memulai dengan antusias, tetapi cepat kehabisan tenaga dan berhenti di tengah jalan, bahkan meninggalkan kekacauan yang lebih besar dari sebelumnya. Memahami bahwa ini bukanlah kemalasan atau ketidakorganisasian Anda, melainkan konsekuensi neurobiologis nyata dari trauma, adalah hal yang sangat penting. Ini akan menghilangkan beban rasa bersalah yang luar biasa. Pemahaman ini membantu Anda menemukan alat bantu yang tepat, menyusun rencana tertulis yang sangat rinci, menggunakan penghitung waktu seperti teknik Pomodoro, fokus pada satu tugas dalam satu waktu, serta menciptakan stimulus dan pengingat eksternal. Intinya, Anda perlu menjadi CEO eksternal bagi otak Anda sendiri, memberinya instruksi yang jelas, sederhana, dan bertahap. Dan inilah poin penutup yang ke-30, sebuah proses yang menggembirakan dan menginspirasi, yaitu reclaiming your aesthetic, mengambil kembali gaya dan selera diri Anda. Saat Anda tinggal bersama seorang narsisis, ruangan Anda adalah cerminan dari selera, aturan, dan egonya. Setelah Anda mulai membersihkan puing-puing masa lalu, Anda akan menemukan kanvas yang bersih. Inilah kesempatan Anda untuk akhirnya menciptakan rumah yang 100% milik Anda. Proses ini bukan sekadar mendekorasi. Ini adalah praktik terapi yang kuat untuk memulihkan identitas diri. Apa yang benar-benar Anda sukai, warna apa yang menenangkan Anda, dan warna apa yang memberi Anda energi. Tekstur apa yang Anda rasa nyaman, kayu yang halus, bludru yang lembut, atau linen yang kasar. Aroma apa yang Anda cintai. Anda bisa memulainya dengan membuat mood board di Pinterest, mengumpulkan gambar-gambar interior yang menarik hati Anda.
Jangan terlalu banyak menganalisis, cukup simpan apa yang Anda suka. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat pola dan memahami gaya Anda sendiri. Mungkin itu minimalis Skandinavia, boho yang nyaman, atau gaya eklektik yang cerah. Tidak masalah apapun gayanya, yang penting itu adalah milik Anda. Anda tidak perlu lagi meminta izin kepada siapapun. Anda bebas mengecat dinding dengan warna merah muda yang gila. Anda bisa memajang gambar atau foto karya Anda sendiri. Anda bahkan bisa membeli kursi lucu yang pasti akan dia tertawakan dulu. Setiap benda yang Anda bawa ke rumah baru, Anda harus dipilih oleh Anda sendiri dengan cinta dan kesadaran penuh. Proses ini mengembalikan perasaan kepemilikan atas hidup Anda. Anda bukan lagi karakter pembantu dalam drama orang lain. Anda adalah sutradara, penulis skenario, dan tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Dan rumah Anda menjadi panggung tempat babak baru yang bahagia ini terungkap. Ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat kekuatan Anda, benteng Anda, cerminan diri Anda, dan inilah hadiah yang layak didapatkan setelah melewati seluruh perjalanan sulit pembersihan diri. Baik, mari kita buat rangkuman. Hari ini kita telah membahas 30 alasan mendalam dan saling terkait mengapa rumah Anda bisa berubah menjadi gudang rasa sakit, ketakutan, dan kelelahan. Hal terpenting yang saya ingin Anda ingat dari video ini adalah kekacauan di rumah Anda itu bukan salah Anda. Ini bukanlah tanda kemalasan, kurangnya organisasi, atau bahkan kemerosotan moral. Ini adalah reaksi jiwa Anda yang sangat normal, dapat diprediksi dan bisa dijelaskan terhadap kondisi tidak normal dan tidak manusiawi yang mungkin telah Anda jalani. Ini adalah gejala trauma sama seperti bekas luka di tubuh setelah cedera. Dan seperti bekas luka lainnya, ia memerlukan proses penyembuhan yang lembut, penuh kasih, dan sabar. Berhentilah mencaci maki diri sendiri. Sebaliknya, lihatlah rumah Anda dengan penuh rasa iba. Rumah Anda adalah sekutu Anda. Ia telah menunjukkan seberapa dalam luka yang Anda rasakan. Dan sekarang ia siap menjadi mitra utama Anda dalam penyembuhan. Setiap laci yang Anda rapikan, setiap kantong sampah yang Anda buang, itu bukan sekadar membersihkan. Itu adalah tindakan pembebasan, sebuah langkah menuju diri Anda yang sejati. Terima kasih banyak telah menonton video yang panjang dan mungkin berat ini sampai selesai. Jika ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar kita bisa terus bersama-sama membahas topik-topik yang rumit. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dari 30 penyebab yang telah kita bahas, alasan mana yang paling beresonansi dengan situasi Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar jika Anda merasa nyaman melakukannya. Pengalaman Anda sangat berharga dan dapat membantu orang lain yang mungkin sedang duduk di tengah kekacauan mereka dan berpikir bahwa mereka sendirian. Mari kita saling mendukung. Ingatlah, Anda pasti bisa melewatinya. Langkah demi langkah.